Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah seluruh pengurus masjid, kemudian semua jamaah Jumat yang telah memenuhi panggilan Allah, dan mudah-mudahan kedatangan kita menjadi penyebab dibukanya pintu surga untuk kita semua insyaAllah. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, ada kalanya ketika kita merindukan surga, kita terpana dengan ibadah yang mahdah, sehingga kita melakukan hanya ibadah-ibadah yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui masjid-masjid Allah. Kita datang salat berjamaah, kita berzikir, kita lakukan salat sunnah, kita lakukan puasa sunnah selain puasa Ramadan. Kita juga menyibukkan diri memikirkan bagaimana caranya melakukan haji. Lalu kita tepati waktu untuk membayar zakat. Itu adalah pekerjaan yang baik. Namun ada hal yang kadang-kadang kita lupakan, bahawa hubungan sesama manusia itu lebih memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya seseorang siang malam beribadah kepada Allah, tapi hubungan dengan manusia tidak baik. Ada yang hubungan dengan manusia baik, walaupun tidak banyak amal sunnahnya, jarang salat duhanya, jarang tahajudnya, maka insyaAllah dia pun mendapatkan kesempatan, bahkan lebih besar, untuk memasuki surga Allah selama yang rukun Islam dia lakukan. Karena rukun Islam adalah kunci, terutama salat. Maka oleh kerana itu Nabi SAW untuk menyadarkan kita bahawa pentingnya berhubungan sosial, berbuat baik sesama mukmin, sesama muslim, Rasulullah SAW dalam satu hadis, yaitu ketika salah seorang mendatangi Nabi, anna rajulan jaa ila Nabi SAW, ada seseorang mendatangi Nabi SAW. Lalu kemudian orang itu bertanya kepada Nabi SAW. Pertanyaannya ada dua. Pertanyaan yang pertama adalah, ayyun nas ahabbu ila Allah ta'ala, manusia mana yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilanjutkan pertanyaan yang kedua, wa ayyul a'mal ahabbu ila Allah azza wa jalla, lalu amalan mana yang paling dicintai Allah azza wa jalla. Jadi dua pertanyaan yang diharapkan jawabannya dari seorang utusan Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu jawaban Nabi adalah jawaban Allah. Nabi tidak mengarang-ngarang jawaban karena beliau adalah utusan Allah. Lalu pertanyaan pertama dijawab oleh Nabi, yaitu tentang manusia mana yang paling dicintai Allah. Apakah yang melakukan salat tahajud setiap malam,
Ataukah yang melakukan duha setiap siang? Ataukah yang melakukan puasa Senin Kamis setiap minggunya? Atau orang-orang yang kemudian melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lain? Dan ternyata jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ahabbun nas ila Allah azza wa jalla anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah yaitu yang paling banyak manfaatnya kepada sesama manusia. Yang perlu dah ingat bergerak-gerak, sehingga orang hari ini kadang-kadang hidup di tengah-tengah kerumunan rakyatnya, hidup di tengah-tengah sosialnya, disibukkan dengan zikir di rumahnya, dia tutup pintu, tidak pernah bergaul dengan tetangganya, bahkan dia menyibukkan diri untuk berada di masjid, tidak keluar-keluar beberapa jam lamanya, sedangkan di saat itu kampung membutuhkannya. Dia tidak pernah menyumbangkan jiwa atau raganya, bahkan hartanya kepada orang lain. Jadi udip kagero katakai, ibadah kero katakai. Ternyata Nabi mengatakan manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada sesama manusia yang lain. Jemaah berkata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hidup bagaikan sebatang pohon yang diambil manfaat mulai dari ujung akar sampai ke ujung daunnya, semua digunakan, maka sungguh kitalah manusia itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta kita gunakan kepentingan manusia. Di mana ada jalan yang berlubang, kitalah yang menyempatkan untuk memperhatikan agar kita menambal lubang tersebut. Di mana ada kericuhan sesama warga, kitalah yang berdiri di depan menyelesaikan permasalahan di antara mereka. Di mana ada kebutuhan pemimpin untuk menyelesaikan satu masalah, maka kitalah juga yang menyelesaikannya. Tangan kita bermanfaat untuk orang lain, kaki kita melangkah demi orang lain, lisan kita berbicara untuk menyelesaikan masalah orang lain. Kita paling banyak diharapkan kehadirannya oleh manusia yang lain. Dia seakan-akan orang berkata, menyau hana gonyan, hana bereh urusan. Maka kita di sisi Allah adalah manusia yang paling dicintainya, karena Allah paling suka kepada orang yang berbuat baik, paling suka. Makanya beberapa ayat itu menyebutkan inna rahmatallaha qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah paling dekat dengan orang yang suka berbuat baik. Jadi Allah paling sayang dengan orang yang berbuat baik. Dalam ayat yang lain, dalam Ali Imran 134, Allah katakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah engkau, karena Allah paling cinta kepada orang yang suka berbuat baik. Jadi ini manusia yang paling dicintai Allah, yaitu yang paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lain. Kalau dia meninggal, dikenang namanya, diingat-ingat dalam ingatan sesama mukmin. Orang mulai berkata, wade hanale gonyan, menan hanale gonyan, hanale urang yang tolong ngetanyo. Semua orang menyebut-nyebut namanya, semua menyimpan kenangan manis bersamanya. Maka jadilah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Walaupun kita tidak punya harta, tangan kita ketika ada orang buat walimah, bantulah untuk dirikan tenda. Tidak sanggup dirikan tenda, aturlah kursi-kursi. Kalau ada orang yang ditimpa musibah, datangilah, tolonglah. Kalau kita punya harta, bawalah makanan untuk mereka. Buat mereka dalam keadaan selalu memanfaatkan tubuh kita, harta kita. Ini manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi menjawab pertanyaan kedua, iaitu ditanya wa ahabbul a'mal, ayul a'mal ahabbu ila Allah azza wa jalla. Amalan apa yang paling dicintai Allah ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Nabi menjawab, amalan yang paling dicintai Allah, ahabbul a'mal ila Allah azza wa jalla, yaitu sururun tudkhiluhu ala muslim. Ketika engkau memasukkan rasa bahagia ke dalam diri seorang muslim. Ada orang muslim yang mengharapkan kita, yang dia sedang mengalami kesusahan hatinya. Mungkin dia ribut dengan keluarganya, seorang isteri ribut dengan suaminya, suami ribut bertengkar dengan istrinya. Dia mencari tempat untuk curhat, dia mencari tempat untuk menyelesaikan masalah. Ternyata kitalah yang terfikirkan di dalam kepalanya. Dia datang, dia ketuk pintu rumah kita,
kita izinkan masuk, kita nasihati dengan cara yang baik, keluar dari rumah kita hatinya tenang, hati yang galau menjadi semangat kembali, dia bina kembali hubungan keluarga. Semenjak dia datang ke rumah kita, keluarganya menjadi aman, tidak lagi terulangi keributan tersebut. Maka Masya Allah, itu amalan yang terbaik salah satunya. Maka jika ada fikir waktu tak nasihat, gopnya nak manfaat. Setiap kali orang tenang hatinya mendengarkan manfaat, mendengarkan nasihat kita, hatinya susah, yang tidak sabar menjadi sabar, yang hatinya keruh kemudian menjadi tenang. Semua itu amalan terbaik. Yang dia ingin bunuh diri pun tidak jadi bunuh diri, hanya gara-gara untayan kata yang keluar dari mulut kita dengan penuh hikmah kepadanya. Maka baik tanpa ada orang lelaki nasihat, katanya kita pergi urut, kita katakan hana urusan dong ya, hana urusan dong, apa kira ke? Jangan sampai keluar kalimat itu. Sempatkanlah waktu, terutama bagi kita yang berilmu. Lalu Nabi sambung yang kedua. Tadi yang pertama yang Nabi sebutkan amalan terbaik. Yang kedua kata Nabi, au takshifa anhu kurbah, ketika engkau melepaskan kesulitan hidup orang. Ini dibantu oleh hadis yang lain, barang siapa yang melepaskan, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang menyelesaikan satu kesulitan hidup orang lain di atas dunia, maka nafasallahu anhu kuraban min kurabi yaumal qiyamah, Allah lepaskan berbagai kesulitannya di hari kiamat. Itu janji Allah melalui nabinya. Yang hari ini melepaskan kesusahan hidup orang, yang hari ini mendirikan rumah duafa bagi mereka yang tak punya rumah, yang hari ini berkeliling-keliling untuk mencari fakir miskin, yang hari ini selalu mencoba mencari tahu di mana keberadaan anak yatim yang orang tuanya telah tiada, yang ibunya disibukkan dengan jualan dan tidak sempat memperhatikan pendidikan mereka, yang hari ini membayar SPP anak-anak yang tidak sanggup untuk disekolahkan. Maka semua mereka telah melepaskan kesulitan di antara kesulitan kaum mukmin. Apa janji Nabi? Dia dilepaskan kesulitannya di akhirat. Sedangkan kesulitan di akhirat lebih hebat. Di saat matahari diturunkan, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Maka yang tersisa hanya andalan, yaitu orang-orang yang pernah melepaskan kesulitan hidup orang. Maka Allah lepaskan dia kesulitannya di akhirat nanti. Lalu Nabi sambung, amalan berikutnya yang paling dicintai Allah, au taqdi anhu dainan, yaitu engkau bayarkan hutang mereka yang tidak mampu. Seorang miskin yang berhutang di kedai kelontong, dia telah berhutang dengan jumlah yang banyak, dia ambil beras belum sempat dia bayar, dia ambil minyak belum sempat dibayarkan. Ketika kita tahu penderitaan hidupnya dan dia sudah terlilit dengan hutang yang ditagih selalu, maka kemudian kita datang, kita katakan kepada pemilik kedai, biar saya yang bayar, saya yang selesaikan. Maka kita telah mengamalkan amalan terbaik di sisi Allah, dan Allah paling cinta dengan orang begini. Kita datang ke pesantren, lalu kita tanya siapa anak yatim yang belum membayar uang sekolahnya, yang tertahan ujiannya gara-gara uang sekolah, lalu kita selesaikan. Kita dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hari ini memang kita tidak melihat hasil kerja kita, karena pahala tidak dikucurkan di dunia, tapi tunggulah di akhirat. Allah buka celengan pahala kita, memenuhi timbangan. Wa amma man saqulat mawazinuh, ketika pahala memenuhi timbangan sampai berat sekali, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka Allah masukkan kita ke dalam tempat yang kita ridha. Kenapa Allah sebutkan radiyah? Karena di dunia kita banyak tidak ridha. Rumah yang 2 tingkat kita tidak ridha, ingin membangun tingkat ketiga. Mobil yang besar indah kita tidak ridha, buktinya kita ingin ganti-ganti mobil. HP yang 20 juta pun kita tidak ridha, keluar yang terupdate lalu kita ganti dengan HP baru. Tapi begitu dinampakkan surga, tidak ada orang yang protes. Maka Allah sebutkan radiyah. Begitu dikasih hadiah oleh Allah, dia langsung ridha, karena indahnya surga, nikmatnya surga yang tiada terkira. Maka oleh karena itu, orang-orang yang terlilit hutang karena kemiskinan, selesaikanlah, bantulah. Dan ini tidak dengan orang yang menjadi penipu dalam hutangnya. Kalau orang yang sudah punya uang tapi sengaja melarikan diri tidak bayar hutang, apa kata Nabi? Matlul ghani dhulmun, menunda-nunda hutang bagi orang yang telah punya uang, zalim. Maka kita sedang berhadapan dengan orang zalim.
Dibolehkan dalam agama bertindak keras kepada orang yang menunda-nunda hutang dalam keadaan sudah mampu bayar tapi sengaja tidak bayar. Dibolehkan. Dan itu hadis Nabi SAW mengatakan kalimat yang lumayan kasar, bertindak tegas sampai melaporkannya ke polisi. Dibolehkan dalam agama kalau sudah menghadapi orang yang zalim, yaitu penipu dalam hutangnya. Jadi yang wajib kita tolong siapa? Si miskin, si yatim yang sudah berhutang. Bahkan kepada kita, bebaskanlah hutangnya kalau benar-benar kita lihat tidak sanggup membayar. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, dulu kana tajirun, ada seorang yang sangat kaya raya di Bani Israel. Lalu kemudian dia berkata kepada budak-budaknya untuk menagih hutang-hutang yang telah dia pinjamkan kepada banyak orang. Apa nasihatnya? Kepada mereka yang sanggup bayar hutang, tagihlah. Kepada mereka yang engkau lihat sudah miskin tidak sanggup bayar, maafkanlah. Semoga Allah maafkan kita. Lalu Nabi mengatakan di ujung hadis, kemudian orang kaya itu dimaafkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga hanya gara-gara memaafkan hutang pada orang-orang miskin. Ini kesempatan kita masuk surga. Maka dicintai Allah orang-orang yang melepaskan kesulitan hidup orang melalui hutangnya. Lalu Nabi sambung lagi, au tatruda anhu ju'an, amalan yang paling dicintai Allah berikutnya yang melepaskan rasa lapar bagi sesama mukmin. Di mana ada orang lapar, kita tanggung, baik nafkah per bulan kita tanggung atau kita berikan hari-hari. Itu amalan-amalan terbaik yang membuat mereka lapar Allah. Lalu kita datang dengan izin Allah, kita berikan kepada hamba Allah yang sedang dilaparkan Allah. Siapakah yang paling berbahagia? Yang menciptakan orang lapar itu. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Sebungkus nasi itu berpahala besar di sisi Allah, apalagi sampai kita tanggung nafkahnya. Maka Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, as-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah, orang yang berkeliling-keliling menolong janda dan anak yatim yang miskin. Artinya orang yang miskin dua-duanya, ibunya miskin, anaknya miskin, ditinggal mati oleh suaminya, lalu kita menolong mereka, maka kita disebut mujahid fi sabilillah. Lalu disambung oleh Nabi di ujung hadis, kal qa'im la yaftur wa kas-sha'im la yuftir, bagaikan orang yang salat tahajud tidak pernah lelah dan bagaikan orang yang puasa sunnah tidak pernah berbuka. Yang gara-gara dulung urung gasin gedanya pahala lebih hebat daripada salat tahajud, lebih hebat daripada puasa sunnah. Ya, nah orang yang puasa sunnah lebih-lebih kreat luar biasa. Semayang tahajud han tinggai-tinggai, waktu gelaki sedekah urung gasin 1000 yang nak jo. Mesti 10,000 yang ketendek. Padahal menolong orang miskin lebih hebat daripada salat tahajud, lebih hebat daripada puasa sunnah. Maka kedanya yang hana mampu tak sembahyang sunnah, yang wajib. Kita tidak mampu puasa Senin Kamis kerana kita punya penyakit diabetes, kita punya kelemahan, kita sudah tua, banyak-banyaklah tolong orang. Di ujung hadis tadi Nabi kemudian melanjutkan sebagai penutup hadis, wa la an amshi ma'a akhin li fi hajatin, dan aku berjalan bersama saudaraku untuk menolong seorang muslim. Keluar dari rumahku menolong seorang muslim, ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran, yakni Masjidin Nabawi. Itu lebih kusukai, kata Nabi, daripada aku i'tikaf di masjid Nabi selama sebulan. Ini hadis hasan li ghairi dengan derajat yang kuat, riwayat Tabrani. Apa kata Nabi di ujung hadis? Berjalannya seseorang keluar dari rumahnya untuk menyelesaikan hajat saudaranya yang muslim yang ditimpa musibah atau apapun yang dia lakukan untuk menolong saudaranya, itu lebih hebat pahalanya dibandingkan i'tikaf di masjid Nabi selama sebulan. Subhanallah. Kita tahu bahawa Allah, jamaah yang dimulakan Allah, kita tahu bahawa sekali salat di masjid Nabi sama seperti 1000 kali salat di masjid yang lain. Kalau di Masjidil Haram sama seperti 100,000 kali salat di masjid yang lain. Itu perbandingan pahalanya. Maka kita datang ke Madinah, lalu kita salat di Masjid Madinah, 1 kali salat di situ maka seperti 1000 kali salat di masjid ini. Itu pahalanya. Bayangkan kalau sebulan orang salat di situ, berapa pahalanya? Bayangkan kalau tidak hanya salat, i'tikaf sebulan, berapa pahalanya? Masya Allah, pahala itu semua yang hebat itu ternyata kalah dengan orang yang keluar dari rumahnya untuk menyelesaikan hajat seorang muslim yang ditimpa musibah. Maka jika kadang-kadang katanya hana mampu mandum dajak umrah. Ada orang yang merindukan umrah, uang tak cukup-cukup. Kita rindukan pergi ke Madinah, ingin kunjungi Nabi, salat di masjid Nabi.
Kalau tidak sanggup, keluarlah dari rumah. Di mana ada orang musibah, kebakarankah, banjirlah, tolonglah mereka. Tidak sanggup tolong dengan badan, tolonglah dengan harta. Inilah orang-orang terbaik. Maka jemaah melakukan Allah, jangan lupa hidup kita sosial lebih hebat daripada hidup kita di dalam masjid-masjid yang kita tidak keluar-keluar, hanya melakukan yang sunnah-sunnah. Maka oleh karena itu, saudara kita hari ini, salah satunya yaitu saudara-saudara kita dari Palestina, sedang ditimpa musibah. Mereka mempertahankan tanah air, mereka kemudian berperang dan berjihad. Sudah ratusan orang meregang nyawa di antara mereka, mengungsi dari satu tempat ke tempat yang lain, menghadapi kaum yang dilaknat Allah, yaitu Yahudi, Israel. Kita tidak bisa kirimkan makanan, kita tidak bisa kirimkan uang, tapi kirimkanlah doa. Dan itu adalah sebaik-baik pertolongan. Kirimkanlah doa. Setiap salat, panjatkanlah doa agar Allah hentikan segala kezaliman dari Bani Israel atau Yahudi ke atas saudara kita sesama mukmin di Palestina. Mudah-mudahan dengan doa kita, Allah rahmati kita, Allah masukkan kita ke surga bersama mereka, walaupun mereka mendahului kita karena kesyahidan mereka. Maka kita yang menolong, kalau ada dibuka bantuan yang bisa kita percaya, 100.000, 200.000, kirimkanlah. Mungkin kita nanti lupa dengan 100.000 itu, tapi Allah tidak pernah lupa sepanjang masa sampai kita menjejakkan kaki di pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita tetap istiqamah dalam komunitas sesama muslim. Kita masuk ke dalam rukun al-khutbah. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya 'ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya 'ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat wa taqabbal ya sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin والمستضعفين في فلسطين. اللهم دمر أعداءهم وأعداء الله. اللهم دمر أعداءهم وأعداء الله. اللهم دمر أعداءهم وأعداء الله. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. آمين يا رب العالمين.